Imamat 6. Berfirmanlah Yahwe kepada Musa, ketika seseorang berdosa dan melakukan pelanggaran terhadap Yahwe, dan ia berdusta terhadap sesamanya mengenai barang titipan, barang milik bersama, atau mengenai barang rampasan, atau jika ia telah memeras sesamanya, atau jika ia telah menemukan barang yang hilang tetapi memungkirinya, dan bersumpah di atas dusta mengenai setiap hal dari semua yang orang itu lakukan sehingga ia berdosa, maka akan terjadi ketika ia berdosa dan bersalah, ia harus mengembalikan barang rampasan yang telah dirampoknya, atau barang sitaan yang telah diperasnya, atau barang titipan yang telah dipercayakan kepadanya, atau barang hilang yang telah ditemukannya, atau segala sumpah palsu yang telah diucapkannya. Ia bahkan harus membayar kembali jumlah pokoknya, lalu menambahkan 1/5 bagian kepada siapa saja yang memilikinya. Ia harus menyerahkan itu kepada pemiliknya pada hari ia membawa persembahan penebus salah. Ia harus membawa persembahan penebus salahnya kepada Yahwe berupa seekor domba jantan yang sempurna tanpa cela dari kawanan ternak yang sudah ditaksir nilainya atas kesalahan itu. Kemudian menyerahkannya kepada imam. Dan haruslah imam mengadakan penebusan baginya di hadapan Yahwe atas segala kesalahan yang telah dilakukannya. Maka ia akan diampuni. Berfirmanlah Yahwe kepada Musa, perintahkanlah Harun dan anak-anaknya dengan mengatakan, inilah Taurat mengenai persembahan bakaran, karena dibakar di atas mezbah sepanjang malam sampai pagi. Dan api di atas mezbah itu haruslah tetap menyala. Haruslah imam itu mengenakan baju linen dan celana linen pada tubuhnya. Haruslah ia mengangkat abu lemak yang ada di atas mezbah itu yang telah dilalap api bersama persembahan bakaran. Dan ia harus menaruhnya di samping mezbah itu. Haruslah ia menanggalkan pakaiannya dan mengenakan pakaian lain, lalu membawa abu itu keluar perkemahan ke tempat yang tahir. Dan api yang ada di atas mezbah haruslah tetap dipelihara menyala, tidak boleh dibiarkan padam. Setiap pagi, imam harus membakar kayu dan menata persembahan bakaran di atas mezbah itu, lalu membakar lemak persembahan pendamaian di atasnya. Haruslah api di atas mezbah itu menyala terus-menerus dan tidak boleh padam. Inilah Taurat tentang persembahan sajian. Anak-anak Harun harus mempersembahkannya di hadapan Yahwe di depan mezbah itu. Ia harus mengangkat segenggam tepung terbaik dari persembahan sajian, beserta minyak dan seluruh kemenyan yang ada di atas persembahan sajian itu. Kemudian ia harus membakarnya di atas mezbah sebagai suatu peringatan, yaitu bau harum yang menyenangkan Yahwe. Harun dan anak-anaknya harus memakan sisanya dengan roti yang tidak beragi di tempat kudus. Mereka harus memakannya di halaman kemah pertemuan. Itu tidak boleh dibakar dengan ragi. Aku telah memberikannya sebagai bagian mereka dari segala persembahan api-apianku. Itulah bagian yang maha kudus, seperti persembahan penghapus dosa dan persembahan penebus salah. Setiap laki-laki dari antara anak-anak Harun harus memakannya. Inilah suatu ketetapan turun-temurun selamanya dari segala persembahan api-apian Yahwe. Semua orang yang menjamah hal-hal itu menjadi kudus. Berfirmanlah Yahwe kepada Musa dengan mengatakan, ini adalah persembahan Harun dan anak-anaknya yang harus mereka persembahkan kepada Yahwe pada hari ia diurapi. 1/10 eva tepung terbaik sebagai persembahan sajian secara terus-menerus. Setengahnya pada waktu pagi dan setengahnya pada waktu petang. Haruslah itu diolah dengan minyak di atas wajan, dan setelah rata terpanggang, haruslah engkau membawanya dan mempersembahkan potongan-potongan kue panggang persembahan sajian itu sebagai sesuatu yang berbau harum dan menyenangkan bagi Yahwe. Dan haruslah imam penggantinya
yaitu ia yang diurapi dari antara anak-anaknya, melakukan itu sebagai ketetapan untuk selama-lamanya bagi Yahwe, dan haruslah itu dibakar seluruhnya. Setiap persembahan sajian dari seorang imam haruslah dibakar seluruhnya dan tidak boleh dimakan. Berfirmanlah Yahwe kepada Musa, "Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya dengan mengatakan, inilah Taurat persembahan penghapus dosa. Di tempat persembahan bakaran disembelih, disitulah persembahan penghapus dosa harus disembelih di hadapan Yahwe. Itulah persembahan Maha Kudus. Imam yang mempersembahkan persembahan penghapus dosa itu harus memakannya di tempat yang kudus, di halaman kemah pertemuan. Setiap orang yang menyentuh daging persembahan itu menjadi kudus, dan apabila darahnya terpercik pada pakaiannya, maka di bagian yang terpercik darah itu haruslah dibasuh di tempat yang kudus. Dan bejana tanah tempat persembahan itu direbus di dalamnya haruslah dipecahkan. Dan apabila persembahan itu dimasak di dalam panci tembaga, maka panci itu harus digosok dan dibilas dengan air. Haruslah setiap laki-laki di antara para imam memakan persembahan Maha Kudus itu. Namun, setiap persembahan penghapus dosa yang darahnya dibawa ke dalam kemah pertemuan untuk mengadakan penebusan di ruang kudus tidak boleh dimakan, tetapi haruslah dibakar dengan api.